Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjut, luangkan waktu Anda sebentar untuk subscribe, like, and share. Dukung kami untuk berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat belajar Islam yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia adalah tempat manusia diuji. Kemudian semuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Di sana manusia akan dibalas. Ada di antara mereka yang mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya, ada juga yang mendapatkan kesengsaraan. Sungguh, kita semua tahu, bahkan meyakini bahwa kenikmatan sejati hanyalah di akhirat nanti. Demikian pula, kesengsaraan yang sebenarnya adalah di akhirat kelak. Semua balasan akan disempurnakan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanyalah pahala kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Seandainya seseorang mendapatkan nikmat di dunia, maka itu seperti setetes air dibandingkan dengan samudra yang begitu luas. Selanjutnya, ingatlah wahai sahabat, bahwa umur kita di dunia ini tidak akan lama. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Sedikit sekali yang melewati usia 70 tahun. Jikalau seseorang mendapatkan kenikmatan yang sangat-sangat terbatas ini, maka itu pun sangat singkat. Demikian pula, jikalau seseorang mendapatkan kesulitan dalam kehidupan dunia ini, maka itu pun sangat-sangat cepat, tidak akan lama. Sahabat sekalian, yang semoga dijaga oleh Allah Rabbul Alamin, dijaga dari segala keburukan, termasuk keburukan jiwa ini yang selalu mendorong kita untuk melakukan keburukan. Dijaga oleh Allah dari setiap kesalahan, dijauhkan darinya sebagaimana Allah menjauhkan antara barat dan timur. Sahabat sekalian, terkadang kita lelah dalam belajar karena fisik, maka itu wajar. Karena fisik kita pun memiliki keterbatasan. Kadang kita ngantuk, maka itu pun wajar. Bahkan baginda Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah, bukankah telah sampai kepadaku kabar bahwa kamu selalu puasa di siang hari dan sholat di malam hari? Maksudnya berlebihan.
Jadi setiap hari itu puasa. Demikian pula sholat sepanjang malam. Jawaban Abdullah bin Amr bin As, benar wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fala taf'al, sum wa aftir, wa qum wa nam, fa inna li jasadika 'alaika haqqan, wa inna li 'ainika 'alaika haqqan." Jangan kau lakukan hal itu. Berpuasa dan berbukalah, salat dan tidurlah. Sungguh badanmu pun memiliki hak yang wajib kau penuhi. Demikian pula matamu memiliki hak yang wajib kamu penuhi. Jadi kalaupun mau berpuasa, maka lakukanlah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sahabat sekalian, badan kita boleh lelah dan wajar pada batasannya. Tapi hati dan semangat kita tidak boleh lelah. Kita tidak boleh bosan. Terus belajar dan terus beribadah. Karena Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah. Lalu bagaimana agar hati tidak merasa bosan dan lemah? Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi sebab agar kita tidak lemah, tidak bosan. Pertama dan yang paling utama adalah kita minta kepada Allah dijauhkan dari rasa malas. Dan sungguh hanya kepadanya kita meminta. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Baginda Nabi SAW mengajarkan doa berikut ini. Dengarkan dengan baik. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, penakut. Aku berlindung kepadamu dari pikun. Dan aku berlindung kepadamu dari bakhil atau pelit. Jadi malas ini memang sifat yang sangat-sangat berbahaya bagi seseorang. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW pun berlindung darinya. Yang kedua, ingat terus tanggung jawab kita yang begitu besar. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Umur kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Badan kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Mata, tangan, kaki, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba', an umrihi fima afna, wa an ilmihi fima 'amil, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jasadihi fima ablah." Kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bergeser sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Pertama, tentang umur, untuk apa dia habiskan. Dan umur adalah kumpulan waktu yang Allah berikan untuk kita di dunia. Tentang ilmu, sejauh mana dia amalkan. Tentang harta, dari mana ia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Kemudian tentang jasad ini, untuk apa kita habiskan. Selanjutnya yang ketiga, sahabat sekalian. Dalam belajar, jika merasa bosan dengan satu fak ilmu, maka beralih kepada fak lainnya. Kita belajar tafsir, bosan pindah ke ilmu hadis atau ilmu yang lainnya. Yang keempat, banyak membaca sejarah para ulama. Bagaimana semangat mereka dalam ibadah, bagaimana semangat mereka dalam belajar, dan bagaimana semangat mereka dalam berdakwah. Sahabat sekalian, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Jangan pernah menyepelekan ilmu walaupun sedikit. Karena berapa banyak kebaikan kecil yang telah menjadi sebab orang-orang selamat dari api neraka. Karena
berapa orang yang mendapatkan hidayah karena ilmu yang dianggap sedikit. Bahkan amal yang sedikit, jika disertai dengan niat yang baik, maka ini akan menjadi besar. Abdullah ibn Mubarak berkata, "Rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah." Berapa banyak amal kecil yang menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amal besar yang menjadi kecil karena niat. Sahabat sekalian, jangan pernah bosan. Hati kita jangan pernah lemah. Terus semangat dalam menuntut ilmu agama. Semangat dalam beribadah kepada Allah sampai Allah mewafatkan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Demikianlah faidah yang bisa saya sampaikan. Akhukum fillah Abu Sumayyah Beni Serbeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.